Hadis 147. Arbaatun utai wong papat. Yubgiduhum iku bendu hum ing wong papat sapa Allah taala. Jadi ada 4 orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-bayya'ul halafu. Al-bayya'u penjual. Al-bayya itu wong kang akeh adole. Al-bayya'u penjual, al-halafu kang sering sumpah. Jadi kalau ada seorang yang pedagang sering bersumpah meskipun itu asli. Nah, jadi misalkan Anda jualan ini loh, tempe asli dari Jawa Timur. Wallahi tempe ini dari Jawa Timur. Meskipun betul-betul dari Jawa Timur, nah, meskipun itu tempe asli, tapi karena Anda sering bersumpah ketika jualan, dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpahnya padahal betul ini. Sumpahnya betul, barang yang dijual juga betul. Apalagi kalau sumpahnya itu sumpah palsu. Barang yang dijual itu tidak asli, tapi karena Anda ingin laku, kemudian pakai sumpah-sumpah segala. Nah, itu lebih dimurkai sama Allah. Yang asli aja dimurkai sama Allah gara-gara sumpah, apalagi yang sumpah palsu. Kenapa kok semacam itu? Karena Anda berarti meremehkan nama Allah. Meremehkan sumpah kepada Allah yang seharusnya untuk sesuatu yang penting banget, Anda gunakan untuk hal-hal sepele. Nggak cocok. Nah, nggak cocok lah. Karena itu kalau jualan jangan pakai sumpah-sumpah. Karena itu kan. Kecuali kalau memang terpaksa. Apa pernah terjadi? Ya, saya pernah terjadi itu. Jadi ketika saya menservis jam seseorang, ternyata adik saya keliru masang. Tempatnya keliru, tidak sesuai dengan yang asli. Akhirnya yang punya marah-marah, menuduh, ini penjual berkhianat, penjual cari untung gini-gini-gini. Ya, tak katakan, tidak mungkin Pak, ini keliru. Tapi saya tidak pakai sumpah. Kenapa? Bagi saya sumpah itu berat sekali. Karena itu meskipun ada masalah semacam itu, saya tidak mau sumpah. Cuma saya katakan tidak mungkin terjadi. Itu mungkin keliru. Hanya betul-betul keliru, hanya orangnya malu sendiri jika ketemu berikutnya. Kemudian yang kedua, wal fakirul mukhtalu. Wal fakiru lan wong fakir. Wong miskin al muhtalu kang sombong. Orang fakir itu kan biasanya itu malu, biasanya itu rendah diri. Ini ada orang fakir kok sombong. Nah, itu kan kebalikan. Nah, enggak, yang disombongkan tuh apanya? Kaya enggak punya, harta juga enggak punya. Nah, ilmu apalagi? Nah, maka orang yang fakir yang sombong itu tidak disukai sama orang, tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasaihu lan wong tua, azani kang zina. Nah, orang tua itu kan sudah saatnya bersiap-siap untuk meninggal dunia, bersiap-siap menanti kematian. Ini ada orang tua kok masih seperti anak muda, sukanya berzina, terus ya itu repot. Nah, repot. Nah, tapi kadang-kadang seorang tua itu berzina itu gara-gara keluarga juga bisa. Jadi ini cerita. Kemarin saya itu ada orang beli cerita, tanya di Blora itu masih ada enggak wanita-wanita yang bisa diajak ke kamar gini-gini gini. Saya enggak tahu Pak. Ya mungkin masih ada tapi saya enggak tahu, saya bilang gitu. Nah kemudian orangnya cerita, saya ini sebetulnya malu Mas, mau gitu-gitu. Cuma anak saya itu enggak mau saya punya istri lagi. Istri saya sudah meninggal dunia, anak saya itu enggak mau saya nikah lagi. Dia lebih rela saya itu cari wanita semacam itu, sejak main sebentar, tidak ada resiko, meskipun zina. Ini kan yang salah itu anaknya. Bapaknya tuh pengen nikah, tapi tidak boleh sama anaknya. Bahkan ngomong, kalau bapak nikah lagi, wah, hati-hati, ya dikepruk atau apa gitu katanya gitu macam itu. Nah ini kan orang tuanya pengen nikah, tapi anaknya tidak mau karena mungkin khawatir warisan atau yang lain sebagainya, sehingga mendorong bapaknya menjadi pezina. Oh, orangnya juga cerita kemarin mau ke Ngelebok Mas. Wah, cuma saya tidak tanya tarifnya berapa atau apa kan. Saya juga malu sendiri kan itu. Kemudian wal imamul jairu lan pemimpin al jairu kang lacut, pemimpin yang dolim. Seorang dijadikan pemimpin itu harusnya kan mengayomi rakyatnya, mengayomi orang-orang yang dipimpin. Ini tetap kebalikannya, tambah mendolimi sama apa namanya masyarakatnya, mendolimi sama
rakyatnya. Nah, ini dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ngrawatake ngati sapa An-Nasa'i. Sapa Imam An-Nasa'i. Kemudian An Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikut Imam As-Suyuti, ikut Imam Al-Iraqi, bahkan ikut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan sananya adalah sahih. Nah, teruskan.